Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Ikhwah fillah, masuk ke dalam syurga tidak semudah yang dimimpikan. Seseorang bisa masuk ke dalam syurga apabila dia beriman dan sanggup menderita, sanggup menahan hal-hal yang tidak enak yang dia temukan dalam kehidupannya. Sebagaimana hadis Rasulullah SAW, huffatil jannah bil makari wa huffatin nar bis syahwat. Syurga itu dipenuhi oleh hal-hal yang tidak enak, dan sebaliknya neraka dipenuhi dengan syahwat, dengan hawa nafsu. Allah Subhanahu wa taala berfirman dalam Al-Qur'an surat Al-Baqarah ayat 216. A'udzu billahi minasyaitonir rajim. Kutiba 'alaikumul qital wa huwa kurhul lakum. Asa an takrahu syai'an wa huwa khairul lakum. Wa asa an tuhibbu syai'an wa huwa syarrul lakum. Wallahu ya'lam wa antum la ta'lamun. Subhanallah. Ayat ini menjelaskan pada kita bahwa Allah Subhanahu wa taala telah mewajibkan peperangan, dan peperangan itu tentu saja sesuatu yang tidak disukai. Akan tetapi sesuatu yang tidak disukai itu ternyata baik untukmu. Sebaliknya, sesuatu yang engkau sukai belum tentu baik untuk, bahkan mungkin buruk untuk. Sesungguhnya Allah Maha mengetahui dan engkau tidak mengetahui. Subhanallah. Ayat ini menjelaskan pada kita bahwa sesuatu yang tidak enak, yang tidak disukai, contohkan di ayat ini adalah peperangan atau berjuang, berjihad di jalan Allah. Ayat ini diturunkan di Madinah karena di Mekah ketika Rasulullah SAW menghadapi banyak tantangan dari orang-orang kafir Quraisy, Allah memerintahkan untuk bertahan, berlapang dada, dan tidak melawan dengan kekerasan. Akan tetapi ketika Nabi Muhammad SAW pindah ke Madinah, dan beliau dan para sahabatnya, kaum muhajirin, mendapat bantuan dari kaum Ansar, yaitu penduduk Madinah, dan memiliki kekuatan yang cukup, maka Allah memerintahkan kepada mereka untuk berperang melawan kekerasan orang-orang kafir yang menentang penyebaran agama Islam. Akan tetapi apabila kita melihat tafsir ini lebih luas lagi, tafsir ayat ini bukan hanya ditujukan pada peperangan atau jihad saja, akan tetapi berbagai aspek kehidupan yang ada, yang kita temukan dalam kehidupan kita. Banyak sekali hal-hal yang tidak kita sukai, akan tetapi mungkin itu baik untuk kita. Akan tetapi sebaliknya, hal-hal yang kita sukai bisa jadi itu tidak baik untuk kita. Contoh, seseorang yang sedang sakit, dia harus meminum obat yang rasanya pahit, tidak enak. Tentu saja dia tidak suka. Tapi jika dia ingin sembuh, maka dia harus minum obat itu, karena itu manfaat dan baik untuknya. Begitu juga apabila seseorang dilimpahi oleh Allah rizki yang banyak, kemudian dia hamburkan rizkinya itu untuk hal-hal yang tidak manfaat, shopping di mall misalnya, dan lain-lain, maka
itu sesuatu hal yang menyenangkan buat dia, akan tetapi tidak baik untuknya. Sesuai hadis Rasulullah SAW yang mengatakan bahwa min husni islamil mar'i tarkuhu ma la ya'ni. Seseorang bisa disebut baik iman Islamnya apabila dia meninggalkan hal-hal yang tidak perlu. Dan masih banyak hal-hal lain bila kita melihat kejadian-kejadian pada zaman Rasulullah SAW. Banyak wanita-wanita salihah yang anaknya meninggal dunia, suaminya meninggal dalam peperangan. Tentu saja itu merupakan penderitaan dan menyedihkan buat dia. Akan tetapi ternyata itu semua merupakan rencana Allah untuknya. Sehingga beberapa di antaranya dinikahi oleh Rasulullah SAW dan naiklah derajatnya menjadi ummul mukminin. Ayat ini bisa menjadikan landasan bagi kita dalam menghadapi kehidupan ini, bahwa apapun yang ditentukan oleh Allah Subhanahu wa Ta'ala, kita harus siap menerimanya, walaupun hal-hal itu tidak menyenangkan untuk kita. Namun kita harus selalu tetap menjalaninya dengan berpikir positive thinking, selalu berpikir positif dan sangka baik kepada Allah Subhanahu wa Ta'ala. Sebagaimana dalam sebuah hadis qudsi dikatakan, ada inda bandi abdi bi. Aku sesuai apa yang disangkakan hambaku kepadaku. Jika kita selalu sangka baik kepada Allah, maka itulah yang terjadi. Begitu juga sebaliknya, jika kita sangka buruk dan protes atas ketentuan yang diberikan Allah kepada kita yang tidak kita sukai, maka itu pun akan menambah penderitaan dan kegelisahan dalam hidup kita. Ulama mengatakan, la tukfir hammat ma qaddar yakun. Janganlah engkau berpanjang angan-angan, karena apa yang ditakdirkan Allah, itulah yang terjadi. Semoga kita bisa selalu lapang dada dalam menerima ketentuan-ketentuan Allah yang tidak kita sukai, dan selalu mohon petunjuk Allah atas apa-apa yang kita sukai, agar kita tidak salah dalam menjalaninya. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.